Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Oktober 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, oke. Sebenarnya untuk hari ini nggak ada yang bisa banyak diupdate sih ya, karena kemarin kan market US-nya libur. Jadi kalau dilihat kemarin ada nggak yang ambil posisi buy kemarin pada saat saya bikin analisa, pada saat saya baru posting sih tepatnya ya. Ini kalau ada yang entah sih, kayak nggak ada yang nge-buy sih kayaknya ya. Jadi kalau ada yang nge-buy sebenarnya sudah profit besar. Terus sepertinya kalau ada yang nge-sell kemarin, itu saya pribadi juga mau nge-sell kemarin, jujur ya. Kemarin itu saya juga ada ceritanya mau nge-sell di resisten H4 di sini ya. Jadi kan H4-nya close, tidak berhasil close di atas 2666. Saya itu ceritanya H4-nya kan ini kan tajam banget ya. Naik kemudian drop. Nah, tutupnya ini di bawah dari 2664 bahkan ya, dropnya itu bahkan di bawah 2660. Nah, di sini cara ceritanya mau nge-sell. Ya, ini kan close-nya di 2659. 2659 ini close-nya di sini. Nah, close-nya di sini itu saya ceritanya mau nge-sell. Pada saat saya cari buat analisa sell itu saya cari untuk masalah area supply di atas itu, saya ceritanya itu saya mau nge-sell di area ini ya, di sekitaran 2661. Cuma marketnya sudah terlanjur turun jauh ke bawah ya. Ini marketnya ngebuat liquidity. Kemarin sebenarnya saya juga pada mau nge-buy di area demand di sini ya. Ini demand H1. Ini kalau ada yang mau ambil buy di sini sebenarnya bisa. Demand H1, kemudian marketnya terbang sedikit sebelum lanjut turun karena di M5-nya ini marketnya buat liquidity turun ke bawah. Diambil semua liquidity-nya dan kemudian drop lagi turun ke bawah. Ya, jadi gitu. Kemarin itu ceritanya saya juga mau nge-sell di sini, cuman nggak kesampaian sih ya. Terus untuk hari ini kalau dilihat secara berita ya, hari ini USD kita ada berita hanya dari Empire State Manufacturing Index. Yang saya rasa sih ini nggak akan terlalu gimana-gimana sih ya. Nggak akan terlalu gimana-gimana dampaknya ke market pada hari ini. Lebih tepatnya berita Empire State di sini saya rasa nggak akan terlalu gimana sih. Tapi walaupun demikian kalau dilihat dari datanya sih ya, kalau dari datanya itu dari 11,5 ke 2,3, which is itu bedanya jauh sekali ya kan. Beda jauh sekali. Nah, di sini berarti kemungkinan malamnya bisa aja bergerak. Oke, kalau kayak gitu hari ini gimana? Well, kemarin dari segi daily memang marketnya tidak berhasil tutup di atas 2660, bahkan dropnya itu kemarin penutupan daily kemarin di 2648, di bawah 2650 ya. Kalau dari segi weekly sih ya, dari segi weekly di sini marketnya kembali lagi ya, ini sudah sepertiga. Dan marketnya kemarin sudah nge-swipe high di 2661 ya. Ini sudah nge-swipe high di minggu lalu. Sekali lagi potensialnya adalah marketnya bisa nge-swipe high di 2672 di 2 minggu yang lalu dan 3 minggu yang lalu di 2685. Ingat ya, ini target untuk all time high-nya di sini. Ini targetnya tidak akan saya hapus. Jadi untuk analisa hari ini sebenarnya ini masih sama aja ya, tidak ada perubahan. Ini untuk masalah resistennya tetap sama di 2664,3 sampai 2666. Kemudian support di bawahnya itu ada di 2637 sampai 2634. Pivotnya di tengah-tengah yaitu di 2650 dan 2651. Sekali lagi, pivot di sini yang di 2650 ini jangan serta-merta kalian jadikan patokan break di atas kalian langsung buy. Gak seperti itu juga ya. Karena terkadang itu pivot kadang di respect, kadang enggak gitu kan. Kalau yang beberapa jam kemarin itu marketnya break, pivot, break lagi di bawah, break lagi ke atas, break lagi di bawah, dan ini berhenti di sini. Ya. Jadi untuk pivot di 2650 itu hanya sebatas titik tengah doang sih ya, antara support dengan resisten yang ada di sini. Untuk masalah
support dan resisten terdekatnya ya, ingat ya 2650 ini hanya sebatas pivot, tidak bisa jadikan patokan 100%. Untuk masalah support resisten terdekat ini sekarang di 2645 ya, 2645, berapa ini sih ya, ini 2645,45 ya, 2645,5 lah ini, biar gampang ya. 2645,5 merupakan supportnya di H1, kemudian resisten terdekat sekarang ada di 2656. Sorry, coba kita kecilkan dulu. 2655,5. Yap, betul, berarti di 2655,5 dan 2645,5 ini adalah range terdekat untuk saat ini ya. 2655 dan 2645. Ini merupakan resistannya 2655 dan supportnya di 2645. Kalau kayak gitu boleh ngebuy nggak sekarang ya, selama harga masih di atas 2645 kalian ngebuy nggak masalah. Kalau ngebuy sekarang stop lossnya itu hanya sebesar, tapi lumayan sih stop lossnya ini 70 pip ya, 70 pip lumayan nih stop lossnya. Tapi kalau nggak mau buy di sini juga nggak masalah. Kalau mau lebih secure-nya adalah bisa di atas 2665 di sini. Karena kalau dilihat dari segi time frame M30 memang di sini kan area supply dan sekaligus area resistan ya. Jadi otomatis kalau ini break sekalian, dia ngelewatin supply, ngelewatin resistan, nanti kita bisa nge-buy target sampai 2664. Bahkan sekali lagi ya, ingat potensial dia nge-swipe high di 2 minggu yang lalu di 2675 dan 3 minggu yang lalu di 2685, itu bisa terjadi ya. Sekali lagi itu bisa terjadi. Terus kalau ditanya apakah ada potensial market ini membuat head and shoulder, jujur di sini yang bisa saya katakan tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia membuat head and shoulder, maka ini seharusnya marketnya sudah turun. Ya. Ini seharusnya pada saat dia nyentuh 2645, pada saat dia turun melewati 2645 ini seharusnya udah break ke bawah. Tapi kan ketika dia turun ini masih ketahan di 2645 nih. Ini bisa dikatakan gagal untuk head and shoulder. Kalau gitu bisa nggak head and shoulder yang potensial bisa dibuat kayak gini? Ya bisa aja ya. Tapi masalahnya adalah ini, biasnya yang ini. Ya biasa cuma ini aja masalahnya. Jadi kalau sebenarnya head and shoulder kan kayak begini ya. Naik, turun, naik, turun. Ini sudah naik kemudian turun. Nah ini seperti head and shouldernya, dia sudah break tapi ketahan di 2645. Ini gagal head and shouldernya ya. Tapi kalau mau dikatakan ini membuat right shoulder yang di sini baru kemudian turun, ya ini nggak bisa dikatakan head and shoulder karena ada biasnya di sini. Itu. Oke gitu nih sekarang secara H4 marketnya gimana? Trending bullish atau bearish? So far di sini dari H4 masih bearish. Kenapa? Karena ini kan original high-nya di sini ya. Dari sini dia marketnya turun, jadi ini adalah high, ini adalah low-nya. Jadi kalau ini belum di break, saya rasa ini masih ada tekanan bearish dikit-dikit ya. Kecuali ini bablas break 2675 yaitu nge-swipe di 2 minggu yang lalu, udah sih ini potensialnya bisa lanjut naik nge-swipe high sampai 2692, bahkan sampai all time high yang sudah saya targetkan kemarin ya. Itu. Kalau kayak gitu boleh nggak nge-sell? Nge-sell di sini nggak juga ya. Tunggu di atas seperti kayak kemarin di 2666, 2664 itu lebih prefer buat nge-sellnya. Kalau sekarang better buat nge-buy sih. Karena dari segi time frame 1 ini marketnya masih dalam kondisi bullish ya. Dari H1-nya di sini kalau yang bisa saya buat, yang bisa saya lihat ini marketnya masih bullish. Kalau dicari bentar, kayak M30 aja deh, M30 set kemudian set ke bawah, set. Oke, nggak ada pullback ternyata, nggak ada adjustment, ini hanya pullback. Kemudian ini masih bullish sih ya. Ini masih bullish, dia buat boss di sini, dia boss. Ini belum ada change of character. Change of characternya itu di sini dan di sini. Karena dia sudah
turun, naik, dia bos di sini dan juga turun sampai sini, ya ada potensial buat naik memang. Tapi ada juga potensial marketnya turun. Ya, worst case-nya adalah kalau marketnya nggak kemana-mana, ini ya udah sih kejebak gini doang. Ya, kejebak di antara 2645 sampai 2665, 2655 ataupun dari resisten di sini sampai support di sini. Ini worst case-nya adalah marketnya kejebak, itu aja sih, ya. Literally bisa kejebak. Terus kalau kayak gitu, better ambil buy atau sell? Better saya pribadi ambil buy, ya. Karena sekali lagi ini masih bertahan di area demand-nya, kemudian masih bertahan di 2645. Better saya ambil posisi buy di sini. Kalau sudah telat gimana? Ya sudah telat ya tunggu nanti di atas ngelewatin supply di sini, ngelewatin 2655 baru bisa ngebuy. Kalau dilihat secara indikator sekarang ya untuk ngebantu daily RSI masih di atas 50, masih bagus, nggak masalah. Stokastik di sini sudah mulai flat di sekitaran 47 mendekati 50, dan kalau sampai ini nanti ini belum nge-cross ya, yang saya lihat ini sih belum nge-cross harusnya. Ya tuh belum nge-cross ya. Ini sudah bertemu ujung-ujungnya, dia tinggal nge-cross kemudian di atas 50. Stokastiknya udah sih, ini bakal enak banget, kecenderungannya bisa bullish. Kalau cek dari segi divergence sih seharusnya gak ada. Ya, sebentar. Nih nggak ada divergence, so far masih aman. Kemudian H4-nya di sini stokastik H4 ini sudah keluar dari zona overbought. Kemudian RSI-nya masih stay di atas 50, berarti ya masih aman, ya masih aman buat ambil posisi buy, belum terlalu parah banget sebenarnya. Ya. Karena walaupun dia keluar dari zona overbought, tapi at least stokastiknya masih di atas 50 ya. Seperti beda halnya pada saat di tanggal 7 Oktober kemarin ya. Ini kan di bawah 50 dan RSI juga di bawah 50. Harganya kemudian secara signifikan drop ke bawah. Kemudian dari segi H1 di sini sih ada divergent kemarin ya. Tetapi hasil divergennya itu tidak signifikan, dimana ini naik, kemudian ini bukannya itu ya, ini dari sini naik, kemudian di sini dia turun, ini juga sama-sama turun. Nah biasanya kalau divergent kayak gini itu tidak valid. Kenapa? Karena kalau dilihat yang pertama itu walaupun tanpa indikator ya, tanpa indikator memang kelihatan ada divergent. Kenapa? Karena di sini jarak antara high di sini dan high di sini itu pendek banget. Ya, pendek banget. Kemudian secara gelombang dari stokastiknya ini juga kelihatan seperti divergent juga, bearish divergent ya kan. Cuman masalahnya kalau saya pribadi kenapa tidak saya bilang ini divergent bisa untuk dropnya kenceng ke bawah ya, karena bentuk candlenya udah kayak begini ya, dia break 2645, retrace-nya jauh ke bawah, kemudian dia break of structure di atas 2661 sampai 2666, kecuali marketnya itu bergerak kayak begini ya. Nah kalau udah kayak begini, ini sekalinya kebentuk divergentnya, ini bisa drop ke bawah langsung. Tapi kan market kemarin itu udah begini geraknya, ya, udah begini. Walaupun kelihatannya ada divergent di sini dan di sini, itu powernya lebih kecil. Tapi kalau candlenya begini, ya, nah candlenya kayak begini, itu lebih ketara. Dropnya itu bisa jauh ke bawah. Ataupun kalau misalnya harga turun, ya, harga turun kayak begini, kemudian di sini ada divergentnya, ini potensialnya marketnya bisa reverse naik. Karena divergent kan sejatinya adalah market yang dipaksakan naik, yang dimana volumenya itu sebenarnya sudah berkurang. Tapi kalau di sini kan enggak, ya ini sudah di retest, kemudian marketnya langsung lari juga, sebenarnya nggak ada volume yang berkurang di sini, normal geraknya. Tapi secara indikator ya divergent. Jadi gitu ya, hati-hati. Tidak, menurut saya sih ya, ngelihat divergent itu ngelihat juga dari bentukan candlenya dan juga pergerakan arah candlenya. Kalau pergerakan candlenya itu sudah dirasa mau muter ke bawah, nah itu hati-hati. Ataupun dia sudah memutar ke atas, hati-hati. Kalau masih dia geraknya bagus, walaupun potensialnya ada divergent, saya rasa itu hanya sebatas untuk melanjutkan, hanya sekedar koreksi untuk bisa lanjut naik atau bisa lanjut turun. Itu sih.
Oke, jadi untuk hari ini better ambil posisi buy lagi, nggak masalah. Kalau ini sudah telat, ya udah tunggu di atas 2655. Saya pun mungkin akan tunggu di atas 2655 baru akan nge-buy sih. Kalau ditanya ini M5-nya ada supply nggak? Ya di sini di M5 ada supply-nya di sini. Ya. Jadi ketika nanti di break 2655 kemungkinannya ada juga marketnya itu bakal nabrak ini. Ya, ini break, nabrak, turun, bisa langsung naik. Karena di sini sekali lagi sudah tidak ada area supply lagi yang bisa dipakai ya. Ini supply sudah diambil sama ini supply juga sudah diambil sama ini juga sudah habis ya. Ini udah nggak ada apa-apa di sini, udah kosong. Jadi sekalinya ini nanti ngelewatin 2660, ini bisa lanjut naik sampai 2664. Itu sih parahnya. Oke, jadi tetap hari ini biasnya adalah ambil posisi buy. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.